Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004. Hari ini saya akan menjelaskan tentang membangun infrastruktur dan layanan publik yang berkelanjutan, kontribusi fisiokrasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu fisiokrasi. Fisiokrasi adalah doktrin ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 di Prancis, di mana peran utama dari fisiokrasi yaitu sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Istilah fisiokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana physis berarti alam dan kretos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah, fisiokrasi berarti pemerintahan alam. Filosofi dasar fisiokrasi adalah keyakinan bahwa sumber daya alam, terutama tanah, adalah sumber kekayaan yang paling penting dan dasar bagi semua produksi ekonomi. Anggota fisiokrat percaya bahwa tanah adalah satu-satunya sumber kekayaan yang sejati dan bertanggung jawab atas kemakmuran dalam masyarakat. Salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan teori fisiokrasi adalah François Quesnay, seorang dokter dan ekonom asal Prancis. Pendekatan fisiokrasi terhadap pembangunan ekonomi berfokus pada pengaturan kebijakan yang mendukung pertanian dan penggunaan efisien sumber daya alam. Dalam konteks pembangunan ekonomi, prinsip-prinsip fisiokrat dapat memiliki implikasi yang signifikan. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia, kekayaan alamnya yang melimpah, dapat memanfaatkan prinsip fisiokrat dalam membangun kebijakan ekonomi. Hal ini termasuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengoptimalkan sektor pertanian, dan memperhatikan peran sektor lainnya dalam rantai nilai ekonomi. Namun, seperti doktrin ekonomi lainnya, fisiokrat juga memiliki kritikannya. Salah satu kritik utama fisiokrat adalah bahwa teorinya terlalu menyederhanakan dinamika ekonomi dan mengabaikan peran sektor non-pertanian. Selanjutnya, infrastruktur berkelanjutan. Seberapa penting pembangunan infrastruktur di Indonesia? Tentu saja jawabannya sangat penting. Hal itu karena pembangunan infrastruktur sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Selain itu, pembangunan yang dilakukan bisa memberikan nilai tambah industri dan menciptakan lapangan kerja baru. Infrastruktur yang berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, air bersih, dan kesehatan. Dengan membangun sekolah, rumah sakit, dan sistem distribusi air yang efisien, pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan-layanan ini, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan memperhatikan pentingnya infrastruktur yang berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, pemerintah, sektor swasta, dan sektor lainnya yang bekerja sama untuk membangun rencana dan investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Ini akan membantu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Selanjutnya yaitu peran sumber daya alam. Fisiokrasi meletakkan sumber daya alam, terutama tanah, sebagai pendorong untuk kemajuan Indonesia dengan berbagai alasan yang memperkuat pandangan mereka. Fisiokrat percaya bahwa ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alam, khususnya tanah. Tanah tidak hanya menyediakan ruang untuk pertanian, tetapi juga untuk sektor-sektor lain seperti pertambangan dan kehutanan. Pertanian dianggap sebagai sektor ekonomi yang paling produktif oleh fisiokrat. Mereka mengamati bahwa pertanian memiliki potensi untuk menghasilkan penghasilan bersih, di mana hasil panen dan produk dapat meningkatkan nilai ekonomi secara nyata. Fisiokrat juga menganggap pajak atas produksi pertanian sebagai sumber pendapatan utama bagi mereka. Dalam pandangan mereka, pajak ini lebih adil dan efisien daripada pajak yang lain seperti pajak barang mewah atau impor. Dalam keseluruhan, fisiokrat memandang sumber daya alam, terutama tanah, sebagai pendorong utama ekonomi karena peran pentingnya dalam produksi, pendapatan, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, layanan publik yang berkelanjutan. Layanan yang berkelanjutan merupakan bagian integral pembangunan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan generasi masa muda yang akan memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep ini menekankan pentingnya layanan publik yang efektif, efisien, inklusif, dan bertanggung jawab secara lingkungan. Layanan publik yang berkelanjutan harus tersedia untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, baik itu berdasarkan kelas sosial, gender, etnis, atau geografis. Layanan publik yang berkelanjutan harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Misalnya, layanan kesehatan yang berkelanjutan. Misalnya layanan kesehatan yang berkelanjutan tidak hanya memberikan perawatan medis yang memadai, tetapi juga mempromosikan pencegahan penyakit, kesehatan masyarakat, dan penggunaan teknologi medis yang ramah lingkungan. Yang terakhir, kontribusi fisiokrasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Kontribusi fisiokrasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia bisa dilihat dari perspektif prinsip-prinsip yang diusung oleh aliran ini. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jaringan transportasi pedesaan, penyimpanan dan pemasaran yang modern untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian. Dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, kontribusi fisiokrat dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pertanian yang kuat akan memberikan dampak positif kepada sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, pandangan fisiokrat tentang pentingnya pembebasan perdagangan dan pertanian dari berbagai hambatan juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun kontribusi fisiokrasi dapat memiliki manfaat untuk kemajuan ekonomi Indonesia, tetapi pendekatan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang unik di Indonesia. Ini termasuk memperhatikan dampak lingkungan, peningkatan inklusi sosial, dan pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.